Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang control flow. Yang kedua itu adalah looping ataupun perulangan. Nah, jadi yang dimaksud sebagai looping atau perulangan itu adalah suatu instruksi yang digunakan ketika kita membutuhkan eksekusi terhadap suatu perintah secara berulang kali. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu perintah yang dieksekusi secara berulang kali, maka kita pun harus memberikan instruksi dalam bentuk looping ataupun perulangan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat diagram alir berikut. Jadi di sini kita bisa melihat adanya perulangan yang ditunjukkan oleh tanda panah yang dia berbentuk loop ataupun diumpan balikan kembali sehingga ini akan berlangsung berulang-ulang. Jadi seandainya kondisi itu masih terpenuhi, maka conditional code yang ada di sini itu akan terus diulang sampai kapan? Sampai kondisi yang kita sebutkan di sini itu tidak lagi terpenuhi. Nah, jadi di Pascal sendiri ada 4 tipe looping. Yang pertama itu adalah while do loop, kemudian ada for do loop, ada repeat until loop, dan ada nested loops. Jadi ini sebenarnya semuanya sama, hanya saja instruksinya berbeda. Atau mungkin jika kita menginginkan kondisi tertentu yang memungkinkan kita untuk memilih salah satu di antara 3 ini. Nah, nested loop sendiri itu seperti yang kemarin, itu adalah loop di dalam loop. Sekarang kita lihat yang berikutnya itu adalah while do loop. Nah, untuk while do loop sendiri itu memungkinkan kita melakukan perhitungan berulang kali sampai beberapa kondisi pengujian terpenuhi. Atau dengan kata lain, program ini akan berulang kali mengeksekusi pernyataan selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar. Untuk dapat lebih memahami, kita perhatikan diagram alir berikut. Nah, jadi dari diagram alir ini kita bisa melihat ketika kondisi masih terpenuhi atau dia masih bernilai benar, maka conditional code yang ada di sini itu akan terus diumpan balikkan ke dalam kondisi tersebut. Nah, jadi ini akan dilakukan berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai kondisinya itu bernilai salah. Sekarang kita perhatikan bagaimana sintaks ataupun instruksi yang harus kita ketikkan untuk mempergunakan while do loop ini. Jadi di sini kita bisa membuatnya while, lalu kondisinya kita sebutkan di sini seperti apa. Nah, ini kita bisa memakai operator yang seperti kemarin juga, yaitu operator relasi ataupun operator boolean. Nah, kalau misalnya kondisi yang diberikan pada operator tersebut bernilai benar, maka statement S itu akan dilakukan. Jadi sebenarnya statement S di sini juga itu kita awali dengan begin dan kita akhiri dengan kata end. Jadi kita lihat di sini, misalkan seperti ini. While number lebih besar dari 0, lakukan. Nah, mulailah ada conditional code ataupun statement yang bakal dilakukan berulang-ulang. Nah, perulangan di dalamnya ini jugalah yang nantinya bakal menyebabkan adanya perubahan nilai dari number tersebut. Jadi, contohnya seperti ini, number lebih besar dari 0. Lalu di awal itu kita sudah menentukan number itu dia berapa. Kalau misalnya numbernya masih lebih besar dari 0, maka si sum akan menjumlahkan sum ditambah dengan number. Tapi numbernya tadi itu juga akan mengalami eksekusi, yaitu number sama dengan number dikurang 2. Sehingga nanti lama-kelamaan ini nilainya akan terus-menerus mengalami pengurangan. Ketika nilai number yang ada di memori Pascal itu sudah lebih kecil dari 0 atau sudah tidak memenuhi pernyataan ini, maka disitulah mulai berhenti loopnya ini. Sehingga loopnya itu akan berakhir karena sudah tidak lagi memenuhi statement bahwa number itu harus lebih besar dari 0. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini kita ada suatu program yang singkat saja hanya untuk melihat bagaimana cara kerja while do loop ini. Nah, di sini bisa kita lihat
Ini jangan lupa buat kepala programnya, yaitu apa nama programnya, kemudian apa tipe dari variabel, tipe data ataupun konstanta yang dipergunakan. Di sini hanya kita buat itu integer atau bilangan bulat. Nah, lalu mulailah badan programnya, diawali dengan begin dan diakhiri dengan end titik. Disitulah kita mulai melakukan operasi while do loops-nya. Jadi di sini kita tentukan terlebih dahulu A-nya itu berapa. Jadi kalau kita ingin membuat while suatu variabel, kemudian operator relasi, maka sebelumnya itu harus kita tentukan dulu nilai awal yang ada di memori Pascal itu berapa. Nah, jadi di sini kita berikan nilai A di memori Pascal itu adalah 10. Ketika A lebih kecil dari 20, maka mulailah dilakukan write ln value of A adalah berapa. Dan bla 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 yang ada di sini itu adalah nilai A itu sendiri. Nah, kemudian nilai A itu selanjutnya harus dievaluasi karena di sini kita menginginkan adanya akhir dari perulangan tersebut. Akhir dari perulangan tersebut itu diberikan oleh statement yang ini, bahwa A itu nantinya nilainya akan berubah menjadi A ditambah 1, sehingga lama-kelamaan itu nilainya akan naik terus-menerus. Ketika nilainya naik terus-menerus, maka pada suatu saat dia tidak lagi memenuhi statement yang A lebih kecil 20. Sehingga akhirnya loop ini pun akan berhenti atau end. Setelah itu selesailah programnya. Ini kalau misalnya kita eksekusi, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Lalu kenapa bisa seperti ini? Seperti yang kita ketahui, kita hanya meminta program itu menuliskan untuk nilai A itu berapa. Nah, jadi di sini nilai A itu berapa bergantung kepada nilai awal yang kita berikan dan kondisi yang kita berikan juga. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka tulisan value of A ini akan terus dieksekusi. Awalnya nilai dari A itu adalah 10, maka di sini value of A adalah 10. Nah, selanjutnya kita mengeksekusi statement yang berikutnya. A sama dengan A tambah 1, berarti tadi 10 tambah 1. Sekarang nilai A itu sudah berubah, bukan lagi 10 tetapi sudah menjadi 11. Ketika nilai A itu 11, lalu apakah dia masih lebih kecil dari 20? Ternyata benar, dia lebih kecil dari 20. Maka mulailah kita mengeksekusi kembali, tuliskan value of A adalah 11. Makanya di sini dia 11. Nah, lalu si 11 tadi kembali lagi ditambahkan ke 1. Sehingga sekarang nilai A tadi tidak lagi 11, sudah bertukar menjadi 12. Lalu kembali lagi ke while A lebih kecil dari 20. Jadi di sini kita lihat 12 lebih kecil dari 20 atau tidak? Ternyata masih. Maka ini diulangi terus-menerus sampai akhirnya nilai terakhir yang bisa ditampilkan itu adalah 19. Karena ketika nilai A sudah 19, lalu dia ditambah lagi dengan 1, nilainya 20. Nah, ketika dicocokkan dengan statement yang ada di while A less than 20, A lebih kecil dari 20, ternyata dia sudah lagi tidak memungkinkan atau tidak sama dengan pernyataan ini. Sehingga akan langsung loncat ke end dan berakhirlah program tersebut. Nah, itulah cara kerja while do loop.